Cultural diversity. Diversity artinya adalah keberagaman budaya. Guys, sometimes we talk about budaya, tradisi, adat, itu ngerti gak guys? Artinya apa? What is the meaning of culture and then tradition and customs or adat? Bedanya apa? Culture is, what is it? Culture is budaya, iya memang benar. Alright. Culture adalah ini guys, cara hidup masyarakat. Nah, lihat di sini dulu, Joe. Lihat di grup dulu ya. Culture adalah cara hidup masyarakat di suatu wilayah yang sama budaya, bahasa, sama sejarahnya guys. Cara hidup ya, intinya cara hidup di situ. Tradisi itu adalah kebiasaan turun menurun. Turun menurun tradisi. Tapi kalau adat itu norma atau aturan masyarakat. Adat, right? Sometimes we hear about nusa dan bangsa, teman udah tahu nusa dan bangsa artinya apa? What is it, guys? Nusa is wilayah, guys, or pulau. Nusa Tenggara ya Pulau Tenggara. Di sini berarti Nusa Jawa itu bahasa lampau, bahasa lalu, guys. Bahasa zaman dulu. Kalau bangsa itu gedenya dari etnis, gini guys. Bangsa itu sekumpulan orang yang bahasanya, budayanya sama sejarahnya sama, yaitu bangsa. Kalau negara itu berdasarkan teritorinya. Bangsa nanti dipecah-pecah jadi etnis. Etnis dipecah-pecah lagi jadi suku. For example, suku Jawa, saya etnis Jawa, suku Jawa. Tapi kalau orang Banyuwangi itu etnisnya Jawa, sukunya Osing. Orang Bromo itu sukunya Tengger, beda lagi. Alright, gitu ya. Okay, sometimes guys when we hear about something, for example like Lestari, Sejahtera, you can ask me. Perhaps I know about that because I will use the language if I know the meaning on it. Kalau saya tahu artinya saya pakai. Kalau nggak tahu ragu-ragu gitu guys. Kalau vocab kita ragu-ragu makainya itu nggak yakin gitu guys. Saya pernah ngasih teman saya satu vocab persistence. What is it guys? Persistent, bersikeras. Kalau dicari di kamus bersikeras, tapi dia nggak pernah pakai, guys. Karena dia bersikeras gimana? Apanya yang keras? Dia mikir itu. Nah, setelah saya jelasin lagi, bersikeras artinya kekeh. Maksudnya ini kekeh. Ada hambatan terus ditelawan sama dia. Nah, baru dia pakai. Ya, if you understand about the vocabs, you will, easier to use it, right? Ya, okay. Lanjut dulu guys. Cultural diversity, keberagaman budaya ya guys ya. Cultural diversity, keberagaman budaya. Guys, kita ini karena persatuan Indonesia, kita bangsanya kan kita sukunya kan banyak ya, dari Papua sampai Jawa sampai suku Minang segala macam bisa jadi satu itu karena Pancasila. Bandingkan sama negara Arab, guys. Arab itu bangsanya sama loh, tapi nggak nyatu mereka. For example like Saudi Arabia, Dubai, itu sama-sama bangsa Arab, ya. Yaman, what is it again? Apa bangsa Arab? Bangsa Arab mana aja? Lebanon tahu? Itu bangsanya Arab tapi mereka nggak nyampur, mereka nggak jadi satu. Mesir sama Arab Saudi itu satu bangsa, tapi mereka pisah-pisah negaranya, guys ya. Kita wajib bersyukur hidup di Indonesia, like that, right? Baca bareng lagi, cultural diversity. Oke, bawahnya langsung cultural diversity. Oke, refers to the variety ya guys ya. Nanti saya jelasin kenapa jadi D di situ. Teman-teman kayaknya udah saya jelasin belum? Variety jadi variety in American accent only, right? Variety of cultural expressions. Focus on your pop sound guys. Kayaknya lebih cultural expressions and identities. Alright, that exists within a society. Within a society, right? Cultural diversity, what is it? Keberagaman budaya, guys, refers to mengacu pada the variasi, ya guys ya, of cultural expression, ekspresi budaya sama identitasnya that exists yang ada within a society, ada dalam suatu masyarakat ya. Kalau budaya Jawa kayak gini, budaya Sunda kayak gini, budaya Papua kayak gini, dilihat dari tariannya juga beda, alat musiknya juga beda. Di Jawa ada gamelan, di sana mungkin ada yang lain ya kan, Papua di sana itu budaya ya guys. Cara hidup. Nah, kalau budayanya tergabung sama bahasanya, kita sama Papua bahasanya Indonesia juga, ya udah bangsa Indonesia. Nah, gitu guys. Apa yang bisa nyampur di situ ya guys ya. Alright, saya kayak Indonesia bacanya gimana? Indonesia, letupan ya, Indonesia. D-nya letupin lagi, Indonesia. Okay, this diversity is vividly represented by its multitude. Saya kurang yakin, multitude.
of ethnic groups, and then languages and traditions. Alright, in Indonesia, what is it? In di Indonesia, guys ya, this diversity, keberagaman ini is vividly represented, dipresentasikan itu gimana maksudnya? Diwakili dengan jelas, guys. Diwakili dengan nyata, kelihatan hidup gitu ya. Dengan apa, guys? It's multitude of ethnic groups. Multitude itu ini, guys, beragam tapi dia banyak. Kalau diverse kan beragam doang. Kalau multitude banyak dan beragam, gitu ya. Multitude, ya. Of ethnic groups, grup etnik banyak. Kalau ngomongin etnik ini gini, ada yang orang Batak, guys, di sini. Batak itu etnisnya Batak. Sukunya kan banyak ya, Mandailing, Karo, Toba, kayak gitu itu namanya. Kalau di Jawa, suku Jawa, etnis Jawa ada Madura, ada Jawa, benar-benar Jawa, ada Tegal, ada Tengger di Bromo, ada Osing di Banyuwangi, gitu ya. Kecil, kalau suku itu kecil ya. Indonesia diversity is vividly represented. Di Indonesia keberagaman ini secara jelas ditunjukkan multitude of ethnic groups, oleh banyaknya grup. Di sini harusnya terjemahannya etnis ya, guys ya, bukan suku. Languages, bahasa, and tradition, dan tradisi. Tradisi tadi gimana? Kebiasaan turun temurun ya, guys ya. Kebiasaan turun temurun. And then bawahnya dulu. Any question, guys? Perhaps do you have any question? No? Alright, bawahnya dulu. Each ethnic groups, kayaknya juga letupin group gitu, guys. Contributes unique customs, art forms, and culinary delights to the rich tapestry of Indonesian culture. Oke, each itu masing-masing ya, guys ya, setiap. Each ethnic group etnik contributes, berkontribusi atau memberikan unique customs. What is the meaning of customs, guys? Custom is adat, right? Bahasa Inggrisnya custom adat, tradisi tradition, budaya culture, right, guys? Masing-masing etnis ini memberikan kontribusi adat, art forms, bentuk seni, and culinary delights, dan kelezatan kuliner. Guys, wait, about culinary itu seni memasak ya, guys ya. If you kadang-kadang gini, kita bingung nih antara apa bedanya kuliner, makanan, hidangan sama masakan. What is it? Ada yang tahu, guys? Culinary gini aja, guys. Saya gini. For example, ini ayam nih, ayam ya. Kamu kasihin orang Jawa, jadinya sop, opor, segala macam. Kamu kasihin ayam ini ke orang Amerika, beda lagi, guys, hasilnya. Jadi kuliner adalah seni memasak. Seni masak sama bahan-bahannya itu beda. Gitu, guys ya. Kalau makanan yang bisa dimakan sama orang itu namanya food, diserap tubuh namanya gizi, right? Nutrients, right? Nah, kalau makanannya ada waktunya like breakfast and then lunch and then dinner itu disebut meal. Okay, and then kalau hidangan dimasak dulu kan, makanan dimasak dulu itu dish. Ya, kita mau nyebutin semua dish di Padang berarti Padang cuisine. Semua kita mau sebutin semua makanan di Jepang berarti Japanese cuisine gitu ya. Oke, kayaknya udah kemarin ya. Culinary delights to the rich tapestry, guys. Di situ ada tapestry. What is the meaning of tapestry? Di situ tapestry kalau kalian dicari di kamus itu namanya itu ini, guys, permadani atau carpets ya, karpet yang berwarna-warni itu. Kenapa kok maksudnya kok kita disamain sama karpet? Karpet kan berwarna-warni, guys. Itulah negara kita, kelihatannya indah gitu ya. Kayak karpet gitu, guys ya. Rich tapestry ini aja diartikan keberagaman atau kekayaan gitu ya, guys ya. Rich tapestry berarti ya kekayaan gitu ya, of Indonesian culture, ke dalam kekayaan budaya Indonesia. Alright. Gampang apa susah nih, guys, dipahaminya? About our essay for today? No? Not so hard, right? Not so hard, right? Nggak susah banget ya. Besok coba pilih sejarah internet, guys. Itu nggak susah itu. Right. Cui sine tulisannya. Masakan Padang. Bahasa Indonesia ya. Cui, C-U-I, sine, cuisine. Nah. Cui sine. Cui S-I-N-E, cuisine. Cuisine itu masakan, guys. Berarti kalau saya bilang I like Japanese cuisine. Saya suka masakan Jepang, berarti ya semuanya saya sebut. Maksudnya saya mewakili ke semua dishnya dia. Ada ramen, ada sashimi, ada apa, guys, yang paling terkenal? Yang nasi dipotong-potong bulat-bulat itu, sushi ya, guys ya. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya semuanya gitu ya. Alright, so that's Indonesian culture. Oke, lanjut dulu ya. For instance sama dengan for example ya, guys ya. For instance, the Batak people. P-nya kurang, people
Ayo, people are known for their intricate weaving. Intricate weaving, while the Javanese are celebrated for banyak kurang ya celebrated for their gamelan music. Oke, misalnya orang Batak guys dikenal karena tenunnya yang rumit guys. Pernah lihat vocab intricate nggak? Guys, it's really what is it weird for me if you paints in the what is it in the canvas or in the wall and then gimana bro, susah nggak? Ya, yeah, it's complicated. Kalau kalian bilang complicated berarti itu mengeluh, bentuk mengeluh guys. Susah banget nih, rumit banget berarti complicated. Tapi kalau rumitnya itu asik, itu intricate guys, intricate, bukan complicated. Itulah gunanya variasi dari vocabulary karena artinya juga udah lain guys. Intricate is rumit yang asik, rumit yang kamu itu bahagia meskipun rumit. Sama kayak kita main game nyari jalannya, susah nggak? Ya complicated ya gantian berarti. Kamu gantian, kamu tidur sana. Kalau kita bilang intricate berarti kita masih mau main ya. Feelingnya begitu guys. Kayak sama kayak kalian bilang, bro kesini aja di sini apa namanya di kopi ini warung kopi. Crowded, so crowded berarti padat guys, banyak orang dan itu nggak enak, panas gitu ya, crowded. Rame yang enak itu vocabnya vibrant, vibrant, vibrance itu rame yang asik. Kalau crowded itu rame yang padat, nggak enak gitu guys. Kalau vocab kalau umpamanya orang-orang pada sibuk nih, ramenya orang-orang pada sibuk itu bustling, bustling, bustling. Jadi beda yes. Jadi sekali ngomong orang langsung paham itu gimana caranya, gitu ya saya. Nggak dipakai sekarang nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu duluan. Ya. Mamanya bule pakai itu kalian nggak bingung lagi. Ya. Kadang-kadang bule itu gini guys, kalau ngomong sama temennya mereka pakai vocab kayak gini, karena ya saling paham, udah saling paham kan. Tapi kalau di kita sebenarnya mereka merendahkan vocabnya dan artinya pun jadi lain sebenarnya. Mereka juga aneh ngomong kayak gitu, like complicated, right? Ya, jadi mereka ngomong intricate kita nggak ngerti ya udah pakai complicated aja. Gitu guys ya. So paling nggak kita juga harus tahu, right? Ada pertanyaan, any question? Alright, gitu ya. Intricate weaving, berarti tenun rumitnya, berarti rumit yang asik, indah ya guys ya. While the Javanese, sementara orang Jawa are celebrated terkenal dirayakan for their gamelan music. Gamelan itu ini guys, apa yang kayak kalau di ini ya, kalau di Minahasa itu kolintang, apa? Kolintangnya dari bambu ya. Kalau ini dari logam, guys, kalau gamelan. Oke. Alright, next guys. Alright, lanjut ya. Dikit lagi and then after that we practice our speaking. Alright. Cultural diversity. Okay, fosters mutual respect and understanding. Alright. Among different communities. Okay, cultural diversity, keberagaman budaya. Foster itu apa guys? Foster mendorong, membina, mendukung, what is it? Banyak ya fosters ya. Mutual respect ya, saling ya. Mutual itu ya saling. Mutual respect, saling hormat guys. And understanding dan juga pengertian among different communities, di antara berbagai komunitas guys. Di situ ada kata among berarti di antara banyak orang ya. Di antara banyak, kalau di antara dua between. Alright, ya, mana ya? Gampang. Apa? Encourage, foster ya. Foster itu kayak get. Get itu kan bisa saya paham, I get it. Saya dapat, I get it. Get sama foster itu hampir mirip-mirip. Vocab yang artinya bisa banyak. Intinya dia positif aja. Mendorong bisa, apa meningkatkan bisa, memupuk bisa. Dia foster itu sama kayak get. Nah, begitu. Artinya bisa banyak ya. Intinya dia mendorong, memupuk, membina segala macam ya. Fosters. Okay. No. There's no specific. Like a get. Actually, it's a simple vocabs, guys. Ini simple vocabs, not advanced vocab. Bukan vocab yang bagus. Bukan yang keren-keren. Enggak. Foster itu biasa aja. Yeah. Okay. And then selanjutnya engaging with. Nah, ini baru diverse, right? Engaging with diverse cultures. Kenya little bit cultures. Okay, enriches our lives.
and broadens our perspectives. Oke, engaging itu terlibat atau berinteraksi di situ ya, with diverse cultures, berbagai budaya, diverse cultures, right? Enriches, memperkaya our lives, hidup kita, and broadens our perspective, dan memperluas perspektif kita. Oke, guys. Oke, kalau motonya Indonesia apa, guys? Unity in diversity, right? Apa keberagaman, apa persatuan dalam keberagaman. Itu diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada ya guys ya. Sumpah Palapanya itu dia bilang gitu. Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya pokoknya saya ingin menyatukan wilayah Nusantara di bawah kaki Majapahit. Gitu ya, saya Patih Gajah Mada. Dia berhasil nggak sih guys? Actually, Patih Gajah Mada itu berhasil nggak nyatuin Nusantara? Berhasil. Sebenarnya berhasil, cuman dia dipecat. Ya. Teman-teman mau tahu kenapa dia dipecat? Mau tahu nggak? Nggak ya? Nggak usah ya? Jadi sebenarnya tinggal satu lagi negara atau wilayah yang belum dikuasai Majapahit, guys. Satu aja namanya Sunda Galuh, Kerajaan Sunda Galuh. Kenapa nggak boleh diserang? Kenapa nggak mau nyerang dia? Karena Raja Hayam Wuruk lagi kesengsem sama anaknya raja ini, putri raja ini. Oke. Dan zaman dulu kan yang lamar cewek apa cowok? Hindu kan cewek yang lamar ya. Rombongan ini waktu rombongan si Sunda Galuh ini mau ke Majapahit dicegat sama Gajah Mada. Ini urusan saya, sumpah saya belum terlaksana nih. Tinggal negaramu ini, tinggal kerajaanmu ini. Kamu tanda tangan di sini ya. Udah pokoknya negaramu di bawah Majapahit. Si rajanya marah, akhirnya perang bubat namanya, guys. Abis semuanya, ya kan? Rajanya juga mati, si permaisurinya bunuh diri, ngeliat ibunya bunuh diri, si putri yang mau nikah tadi juga bunuh diri. Akhirnya terlaksana, sumpah Palapanya beres, dia pulang dipecat. Udah, sama si Hayam Wuruk gitu. Nah, itulah kenapa orang Sunda sama Jawa nggak bisa akur, gara-gara perang bubat itu, guys. Nah, dia perang bubat namanya, ya, kerajaan Sunda Galuh itu. Makanya kalian cari di Jawa Barat, guys, Jalan Gajah Mada. Saya tungguin sampai 5 tahun nggak bakalan ada pokoknya. Cari di daerah Sunda, Jalan Gajah Mada. Ada nggak? Nah, nggak ada, guys. Ya. Padahal Gajah Mada itu kan jalan besar ya. Jalan Gajah Mada kan sering lihat gitu ya. Coba cari di Bandung, daerah Sunda itu coba cari Jalan Gajah Mada, nggak ada. Karena mereka saking bencinya sama si Gajah Mada itu, guys. Oke. Gajah Mada kalau sama Hayam Wuruk sebenarnya udah kayak om sih, lebih tua Gajah Mada banget, guys. Karena Gajah Mada itu udah jadi patih sejak ibunya Hayam Wuruk berkuasa. Siapa namanya lupa saya, lupa. Pokoknya si Hayam Wuruk itu bocil udah diurusin sama Gajah Mada, ketika dia jadi raja ya udah tinggal ini aja, lanjut aja si jabatannya si patih ini ya. Pitaloka, nama ratu yang sebelumnya Hayam Wuruk, ibunya Hayam Wuruk. And then, what is it again? Okay, engaging with diverse cultures, right? Berinteraksi dengan berbagai budaya, memperkaya ini ya guys ya. Memperkaya hidup kita dan memperluas perspektif kita. What is the meaning of perspective, guys? Perspective it means sudut pandang, alright. So what is the difference with what is it? Mindset, pola pikir. Can you give me the example, guys? The difference between mindset and perspective? Bisa kasih contohnya? Biar kita makainya yakin gitu, guys. Mindset, perspective. Ya, yeah. Gini aja. Alright, mindset. Oh, saya pasti bisa bahasa Inggris. Saya pasti bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, itu mindsetnya dari awal begitu. Ketika dilakuin, waduh, susah juga ya. Nah, itu perspektif. Ada yang bilang susah, temanmu ternyata bilang gampang. Nah, itu perspektif dia. Perspektif itu ketika dilakuin, oh ternyata begini ya, ternyata begini, itu sudut pandang. Tapi kalau dari awal tadi saya pasti bisa, itu mindset. Right. Kalau di bisnis itu strategi sama taktik. Nah, strategi itu dari awal, taktik itu ketika mengalami sesuatu, ada pelanggan yang marah-marah, gimana nih caranya nih? Waduh, nggak ada di strategi saya. Ya udah dikasih kopi lah. Oh, itu namanya taktik, guys ya. Yang kecil-kecil itu. And then the next, what is it? It encourages. Baca. It encourages creativity and innovation as different ideas and practices come together.
Oke, encourages, mendorong, right? Mendorong apa guys? Creativity, kreativitas, sama inovasi. Inovasi, mikir ide yang baru gitu ya. As different ideas, karena berbagai ide and practices dan praktek itu bersatu. Berbagai ide sama praktek bersatu. Kreativitas dan inovasi guys ya. Ide-idenya orang Papua sama di Jawa pasti gambarnya pasti bakalan lain ya. Prakteknya ya bisa tarian segala macam ya. Oke, masih ada waktu 4 menit lagi, cuman dua kalimat lagi guys ya. However, it is essential, pelan aja, to approach cultural diversity, with an open mind and a willingness to learn. Alright, however, namun atau but gitu ya, sama aja. However and but is just the same, right? It is essential, pentingnya gimana guys? Essential, mendasar, right? Penting mendasar, essential, penting biasa aja. What is it? Important, penting mendasar, essential, penting yang lebih dari essential, vital ya kan? Penting yang nggak ada lagi selain dia, paramount, ya kan? Udah itu aja dulu, guys. Nanti kita pas ketemu lagi ke vocabnya. Jangan langsung diapalin semua. Essential to approach ya. Penting untuk mendekati cultural diversity, mendekati keberagaman budaya ini, maksudnya dipelajari gitu ya. With an open mind, terbuka, pikiran terbuka, and a willingness to learn, dan kemauan untuk belajar, guys. Jangan langsung dijudge ya. Orang Toraja itu kalau dikubur begini-begini, jangan langsung dijudge. You have to learn it first, right? Biar mengerti. Bahkan di Bali itu ada suku Trunyan guys yang nggak dikubur, ya, budayanya. Di Kintamani itu ada suku Trunyan. Di situ setiap mayat nggak pernah dikubur, ditaruh di pohon, di bawah pohon. Pohonnya itu memang wangi, pohon Trunyan. Di sebelah Kintamani sebelahnya, gitu. Sukunya aslinya Bali ya Trunyan itu guys, ya. Yang 95% itu orang Majapahit yang ngungsi, ya. Kalau aslinya Bali memang Trunyan, yang nggak dikubur itu. Alright, and then namun pentingnya untuk mendekati keberagaman budaya dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk belajar. Alright, terakhir, in conclusion, conclusion, embracing cultural diversity, leads to a more harmonious and a vibrant society nih. Nah, rame yang asik tadi ini loh guys ya, vibrant ini loh guys ya, dinamis atau enak gitu ya. Ya kayak di Tomorrow Coffee itu kan enak, di cafe mana gitu kan yang baru-baru itu. Ramenya rame enak gitu guys, bukan crowded ya. Kalau crowded mah gacauan ya. Gacauan itu crowded tuh. In conclusion, sebagai kesimpulannya, embracing guys. Di situ embracing merangkul atau menerima ya guys ya. What is the difference between embracing, embrace, accept, sama receive? What is it? Itu artinya semuanya menerima semua. What is the difference? Embrace, vocabnya menerima ada berapa guys? Ada 3 ya. Embrace, accept, receive. Bedanya? Accept itu kayak nerima secara konsep guys. Accept dulu ya. Accept, nerima secara konsep. Oh, kamu udah nggak mau sama aku lagi ya? Yaudah, I accept that. I can accept that. Menerima secara konsep aja, secara feeling, right? Kalau embrace itu menerima dengan antusias. Nerimanya dengan semangat dia ya. Karena udah dia juga kepengen dari sebelumnya. For example, you give me some motorcycle or of course Lamborghini. Oh, terima kasih. Ya, saya udah pengen dari awal. Emang saya udah pengen, makanya saya nerimanya dengan antusias. Menerima dengan antusias. Bisa secara konsep, bisa secara benda juga. Cuman kalau secara benda ataupun secara surat, kebiasaannya orang pakai receive. I receive the letter from him. I receive the prize from him. Itu kayak kontrak benda gitu, ngasih benda ya, menerima benda. Receive gitu ya. Receive itu menerima. Ya intinya dia kayak proses menerima barang gitu aja. Mau itu sinyal barang ini, tapi tetap ada ini ya bentuknya. Ini gelombang listrik juga, receiver gitu ya. Alright. Kenapa, Bro? Bisa. Acceptable, bisa diterima. Changeable. Bisa diganti berarti. Bisa diganti. Kalau able itu artinya bisa apa dulu ya. Apa tadi? Acceptable bisa diterima. Kalau yang re di depannya itu guys,
Artinya apa? Restart, replay, renew, ulang, ya, ulang. Mulai bahasa Inggrisnya apa? Mulai, start, mulai, ulang. Restart, bermain, play, bermain ulang, replay gitu ya. Baru, new, diperbarui, renew, ya, yang depannya itu ya, saya. Oke. In conclusion, sebagai kesimpulannya, embracing cultural diversity, merangkul atau menerima dengan antusias ya guys ya, keberagaman budaya itu leads kan leader ya, apa namanya, pengarah atau pemimpin ya, mengarahkan itulah intinya guys ya, mengarahkan kita pada a more harmonious ya ini guys, harmonis, selaras gitu ya, saling bekerja sama meskipun beda gitu ya, and vibrant society, masyarakat yang rame gitu ya, dinamis itu, vibrant itu rame ya, masyarakat yang rame, asik gitu ya. Alright, any question again? Aman? Sure. Iya. Jadi yang mutual itu saling. Mutual saling, iya betul. Bedanya sama awan? Apa? Awan sendiri. My own car, that's my own car. Itu mobil saya sendiri. OWN ya kan? Awan ya, oke. And then? Is there? Apa? Nanya apa? Enggak? Alright, oke, kalau gitu langsung aja guys. The Q&A samples, right? I will count you right now. Okay, bentar.